Selamat pagi Pak Irwan, kami dari kelompok 11 hari ini ingin presentasikan mengenai solusi dari resource allocation. Kelompok kami ini beranggotakan 5 orang. Pertama terdiri dari Jeremy Stanley, kedua ada Ahmad Ibrahim, ketiga ada Kanurnis Laili, sama ada Anis Septiarini dan saya sendiri James Lewis. Kemudian untuk solusi problem pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk nomor yang pertama ya, first problem. Jerry Carrington has 4 million to invest in 3 oil well sites. The amount of revenue earned from site I dengan I itu 1, 2, 3. Depends on the amount of money invested in site I. Nanti ada tabel setelah ini. Assuming that the amount invested in a site must be an exact multiple of 1 million, use dynamic programming to determine an investment policy that will maximize the revenue GR will earn from his 3 oil wells. Next, yang tabel ya berarti ya. Nah, dari tabel ini gitu. Terus masuk ke solusinya. Jadi solusi dari permasalahan nomor 1 ini bisa dirumuskan dengan masalah program linear. Max T sama dengan T sama dengan 1, itu RT, XT. Nah, ini bagian terjemahannya ya dari soal yang tadi. Jadi, Jerry Carrington ini punya $4 juta untuk diinvestasikan ke 3 site yang berbeda. Nah, terus revenue yang diperoleh oleh site I yang tadi masih 1, 2, 3 itu bergantung dari amount invested pada tabel yang sebelum ini. Sehingga pada tabel tersebut diasumsikan bahwa amount invested kelipatan dari $1 juta yang akan dicari dari soal ini adalah kebijakan investasi yang akan memaksimalkan revenue dari 3 site tersebut dengan maksimal uang yang kita punya itu $4 juta. Gampangnya jadi dari $4 juta Jerry Carrington ini kita mau investasikan ke 3 site yang berbeda. Nah, kira-kira ke masing-masing site itu berapa supaya hasilnya itu maksimal gitu. Nah, kemudian dari permasalahan sebelumnya itu dapat didefinisikan FIDI itu sama dengan revenue maksimum yang dapat diperoleh dari investasi sebesar DI 0, 1, 2, 3, 4 di site I plus 1 sampai I sama dengan 3 gitu. Kemudian XIDI-nya itu sama dengan jumlah yang harus diinvestasikan untuk memperoleh FIDI. Sedangkan RIDI-nya itu adalah revenue yang diperoleh dari investasi sebesar DI di site I plus 1 sampai I sama dengan 3. Seperti itu. Boleh dilanjut? Sekarang kita akan masuk ke tahap ketiga, dan tahap ini akan dimulai dari belakang. Nah, untuk tahap 3-nya sendiri diformulasikan F3 DI maksimum revenue dari X3. Nah, di sini dari tabel sebelumnya kita mempunyai untuk masing-masing X3 0, 1, 2, 3, 4-nya sendiri adalah seperti yang ada di slide, yaitu 3, 7, 8, 13, dan 15. Nah, untuk selanjutnya masuk ke tahap kedua diformulasikan dengan F2D2 maksimum revenue R2X2 ditambah F3D2 dikurangi X2. F3 merupakan tahap sebelumnya. Nah, di sini untuk yang D0 langsung diperoleh nilainya 3 plus 3 sama dengan 6 pada X2-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang selanjutnya yang D-nya 1, F2-nya diperoleh maksimum pada nilai 10 untuk X2-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk yang D2 diperoleh nilai maksimumnya 13. Nah, itu ada di 2X2, yaitu yang 1 dan 2. Nah, untuk yang F2 yang D3 diperoleh F2
maksimumnya 17 pada nilai X2 sama dengan 2. Nah, ini untuk yang D terakhir di tahap 2. Nilai maksimumnya ada 19 dan 19 lagi. Nah, ini X2-nya di 1 dan 3. Nah, ini untuk yang tahap 1, yaitu tahap terakhir. Dia diformulasikan F1 4 maksimum R1 X1 plus F2 dari tahap 2 4 kurangi X1. Nah, itu dirumuskan F1 4 karena investasi terbesarnya itu merupakan 4 juta dolar. Nah, di sini kita bisa lihat F1 D4-nya, D sama dengan 4-nya maksimum di nilai 24 pada X1 sama dengan 1. Nah, dari hasil yang telah diperoleh sebelumnya, karena X1 4 sama dengan 1, maka diinvestasikan 1 juta dolar di site 1. Kemudian tersisa 3 juta dolar untuk site 2 dan 3. Nah, maka untuk X2 sama dengan 2, kita bisa lihat lagi di slide ke 13 tadi. Ini diperoleh X2-nya 2 untuk F3D3-nya. Maka udah kita investasikan 2 juta dolar di site 2 dan sisanya 1 juta dolar untuk site 3. Dengan demikian J.R.Carrington memperoleh revenue maksimum F14 sama dengan 24 dengan investasi 1 juta dolar di site 1, 2 juta dolar di site 2, dan 1 juta dolar lagi di site 3. Kemudian second problemnya adalah use either of the approach outlined in this section to solve the following knapsack problem. Nah, ini artinya perintahnya gunakan salah satu pendekatan untuk memecahkan masalah knapsack berikut. Max Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 dengan kendala 4x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 8 dengan x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0 dan x1, x2, x3 adalah integer. Nah, kemudian akan dicari solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah knapsack di atas. Karena terdapat 3 variabel yaitu X1, X2, X3, maka terdapat 3 tahap. Tahap pertama, F3D sama dengan max 2X3. 2X3 kurang dari sama dengan D sama dengan 8. Dengan X3 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh F3 8 sama dengan 8 dengan X3 sama dengan 4, F3 7 sama dengan F3 6 sama dengan 6, dengan X3 sama dengan 3. Kemudian F3 5 sama dengan F3 4 sama dengan 4, dengan X3 sama dengan 2, kemudian F3 3 sama dengan F3 2 sama dengan 2, dengan X3 sama dengan 1. Kemudian F3 1 sama dengan F3 0 sama dengan 0, dengan X3 sama dengan 0. Next. Kemudian untuk tahap 2 yaitu dirumuskan F2D sama dengan maksimal dari 4x2 ditambah F3D dikurangi 3x2 dengan 3x2 kurang dari sama dengan D yaitu 8, sehingga diperoleh x2 0, 1, dan 2. Kemudian untuk F28 maksimum dari 4 dikali 0 ditambah F38 diperoleh x2 sama dengan 0. Kemudian 4 dikali 1 ditambah F38 sama dengan 4 ditambah 4 yaitu 8 dengan X2 sama dengan 1. Kemudian 4 dikali 2 ditambah F32 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10 dengan X2 sama dengan 2. Maksimalnya adalah 10. Kemudian F27 diperoleh 4 dikali 0 ditambah F37 sama dengan 6 dengan X2 sama dengan 0
4 dikali 1 ditambah F34 sama dengan 8 dengan X2 sama dengan 1. 4 dikali 2 ditambah F31 sama dengan 8 dengan X2 sama dengan 2. Diperoleh maksimal dari F27 adalah 8. Kemudian untuk F26, seperti perhitungan pada slide diperoleh, maksimalnya adalah F30 dengan nilai 8 dengan X2 sama dengan 2. Kemudian nilai maksimum dari F25 yaitu 6 dengan X2 sama dengan 1. F24 nilai maksimumnya adalah 4 dengan X2 sama dengan 0 atau X2 sama dengan 1. F23 nilai maksimumnya adalah 4 dengan X2 sama dengan 1. Kemudian untuk F2 bernilai 2 dengan X2 sama dengan 0. Untuk F21 nilainya 0 dengan X2 sama dengan 0. F20 nilainya 0 dengan X2 sama dengan 0. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap 3. F1G dirumuskan maksimum dari 5x1 ditambah F2G dikurang 4x1 dengan 4x1 kurang dari sama dengan D yaitu 8, sehingga x1 yaitu 0, 1, 2. Diperoleh F18 nilai maksimumnya adalah 10 dengan X1 sama dengan 0 atau X1 sama dengan 2, sehingga diperoleh solusi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1, atau solusi alternatifnya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0, dengan nilai Z maksimal adalah 10. Sekian Pak Irwan, presentasi dari kelompok kami. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih karena waktu yang telah diberikan. Terima kasih.